Halo, selamat pagi semuanya. Selamat datang di TAYTB Talks bersama OCBC NISP Private Banking. Bersama saya Robi Taliman, kita akan membahas sesi ini bersama Bapak Peter Harsono selaku Private Banking Head. Selama 2 bulan terakhir, kita melihat gejolak yang cukup tinggi, baik di pasar global maupun pasar Indonesia. Ada beberapa berita, baik itu negatif maupun positif. Salah satunya adalah, kapan masa berakhirnya pandemi corona ini? Kemungkinan adanya resesi, namun juga ada berita yang baik, seperti program stimulus yang dicanangkan oleh masing-masing pemerintah. Hal ini membuat banyak yang ingin memanfaatkan situasi seperti sekarang ini. Namun faktanya, justru banyak pelaku pasar ataupun investor yang bukan mengalami keuntungan, justru kerugian. Bagaimana kita menyikapi situasi seperti ini agar justru bisa memberikan keuntungan dan meningkatkan performa daripada investasi portfolio kita? Bersama saya, Bapak Peter Harsono, selaku Head of Private Banking, kita akan membahas strategi, tips, dan trik agar kita bisa justru dari situasi seperti ini memberikan keuntungan dan meningkatkan portfolio investasi kita. Halo, selamat pagi Pak Peter. Apa kabar di sana? Sehat-sehat ya? Pagi, Robi. Bagaimana kamu juga sehat-sehat, keluarga? Terima kasih Pak. Kami pun sehat semua di sini Pak. Bagus. Jadi gini, Robi, untuk memulai bahasan ini adalah saya mengingatkan lagi seperti di video saya terdahulu, kita ini sekarang di bear market. Berarti gejolak ini akan di pasar modal ini akan terjadi selama 6 bulan sampai 18 bulan ke depan. Wah, ngeri sekali ya Pak. Ya, sebetulnya seperti yang tadi kamu bilang ya, ngeri-ngeri ini tapi juga ada opportunity. Nah, mungkin hari ini saya akan coba memberikan tips kepada teman-teman sekalian itu investment behavior seperti apa. Menarik Pak. Nah, jadi sebenarnya gini ya Robi ya, untuk investment behavior itu ada banyak sekali buku yang membahas tentang ini. Oke, tapi untuk hari ini saya hanya akan membahas 3 tips, dan 3 tips ini yang lebih bisa berlaku di saat bear market ini. I see. Oke Pak Peter, jadi tips yang pertama apa ini Pak? Oke, untuk saya membahas tips yang pertama, selalu saya akan memberikan dulu anomali daripada behavior investor tersebut ya. Jadi banyak sekali lagi keadaan seperti ini, investor itu mau masuk tapi bingung. Nah, mau masuk tapi takut. Terus sektor apa ya masuknya? Terus masuknya masuk berapa banyak ya? Terus kalau udah masuk, kapan keluarnya ya? Terus apa nggak mendingan saya pegang cash aja ya, lagi keadaan seperti ini. Itu yang biasanya terjadi di benak daripada investor. Nah, tips pertama saya adalah ya, kita harus punya strategi dan taktik yang jelas. Nah, membedakan antara apa itu strategi dan apa itu taktik. Jadi harus tahu perbedaannya ya. Jadi strategi investasi itu biasanya bersifat lebih jangka panjang. Taktik investasi bersifat itu mengikuti keadaan pasar. Jadi taktik itu membantu untuk mencapai strategi ya. Jadi jangan dibalik ya. Nah, jadi perfect combination seperti gimana? Seperti apa? Apa itu strategi? Apa itu taktik? Ya, misalnya strategi. Saya mau investasi saham itu bersifat jangka panjang selama 3 sampai 5 tahun. Nah, taktik investasi adalah karena koreksi dari saham-saham ini PI menjadi murah. Nah, pada saat PI 8, saya akan beli. Nah, perfect execution adalah apa? Misalnya target PI saya ada 8, begitu ada saham yang memang saya incer, begitu PI di 8, saya beli. Nah, setelah itu saya akan pegang selama 3 sampai 5 tahun. Ini ada di slide yang berikutnya ya. Yang sering terjadi adalah portfolio itu dilihat sama nasabah itu atau sama teman-teman sekalian itu baris per baris. Jadi yang ada begitu sudah naik 10%, langsung dia take profit. Atau kebalikannya, begitu turun 10%, habis sudah beli, langsung dia cut loss. Ya, jadi very reaktif. Nah, strategi misalnya yang lainnya adalah apa? Portfolio saya mau ada punya saham sebesar 40%. Nah, saya akan masuk ke indeks ini pada saat VIX atau Fear Index di 35. Nah, yang perfect adalah pada saat VIX 35, mulai pelan-pelan kita masukin ke dalam saham. Nah, yang sering terjadi adalah begitu di VIX 35 nafsu, semua dimasukin, 40% dimasukin ke saham pada saat di VIX 35. Nah, kembali lagi nih, begitu tiba-tiba gara-gara mesti VIX 35 terjadi koreksi, panik, dia cut loss. Nah, contoh strategi lagi, misalnya, saya hanya memilih blue chip untuk masuk dan diversifikasi sektor yang berbeda. Ya, tapi saat ini taktiknya saya suka consumer, dari sektor consumer. Nah, yang perfect adalah kita pada saat ada opportunity, kita masuk ke sektor konsumer sebagai bagian daripada diversifikasi strategi portfolio kita.
Yang kejadian yang sering terjadi adalah begitu lagi memang sektor itu lagi murah, semua kita beli di sektor consumer. Jadi akhirnya tidak terjadi diversifikasi portfolio. Nah, berarti tips ini adalah apa? Kita harus disiplin dengan strategi. Ya, taktik itu untuk mensupport strategi. Ya, jadi jangan the other way around. Jadi jangan malahan kita lebih fokus ke taktik, lupa terhadap strategi. Nah, jadi itu tip pertama saya. Betul sekali, Pak. Baik, Pak. Untuk tips yang kedua, Pak. Nah, untuk tips yang kedua, saya akan mulai dengan anomali lagi ya. Anomalinya adalah semua investor tuh banyak yang sangat-sangat takut rugi berlebihan. Ya, untuk ini saya akan bikin permainan sedikit ya, Robi ya. Nah, ini saya kasih kamu 2 senario ya. Kamu jawab ya. Baik, Pak. Nah, senario A, nomor 1, pasti rugi 100 juta, atau ada kemungkinan 80% rugi 125 juta, atau ada 20% kemungkinan tidak rugi. Mana yang kamu pilih? Saya pilih skenario yang kedua, Pak. Ada kemungkinan masih untung, Pak. Jadi ada kemungkinan 20% kemungkinan tidak rugi ya. Oke. Sekarang kita lihat senario B. Oke. Nomor 1 pasti untung 100 juta. Ya. Kemungkinan nomor 2, 80% mungkin untung 125 juta, tapi ada 20% mungkin rugi. Mana yang kamu pilih? Saya pasti pilih yang pasti untung 100 juta, Pak. Nah, sebenarnya jawaban kamu itu, Robi, memang banyak orang juga jawab demikian. Padahal, sebenarnya kalau kita lihat secara matematika, di senario A, itu antara kemungkinan 1 dan 2, itu sama-sama rugi 100 juta. Oh iya? Coba 80% kali 125 juta, itu berapa? 100 juta. Ya. Di senario B, antara nomor 1 dengan nomor 2, itu sama-sama untung 100 juta. Ya. Tapi kenapa yang dipilih adalah demikian? Karena ada persepsi yang tidak mau rugi itu yang menentukan pilihan. Oh, benar. Nah, sekarang saya masuk nih ke tip nomor 2 ya, di slide berikutnya. Jadi gimana nih supaya kita tidak jatuh dalam jebakan ini ya, dalam behavior seperti ini ya. Nah, itu ada statistik ya, untuk investor yang mau untung 10% dengan gejolak pasar 15%, berarti ini investor saham ya. Itu kalau investor tersebut melihat positive return selama setahun, itu adalah kemungkinan 93%. Ya, jadi dia monitor setahun, kemungkinan 93%, dan hanya rugi satu kali setiap 10 tahun. Oke. Nah, kalau kita mulai monitor itu selama tiap kuartal, kemungkinan return itu adalah hanya 77%. Turun tuh dari 93. Nah, kemungkinan ruginya menjadi 1 kali dalam 1 tahun. Nah, kalau kita monitor setiap 1 bulan, keuntungannya kemungkinan adalah 67%. Ya, dan kerugiannya adalah 4 kali dalam setahun. Nah, yang paling parah, kalau kita monitor itu selama 1 hari, kemungkinan untung itu hanya menjadi 54%. Dan kemungkinan rugi adalah 120 kali dalam waktu 1 tahun. Nah, kita sambungkan ya dengan yang tadi anomali bahwa orang takut rugi. Kalau kamu memang pada nyatanya kita memang pada dasar kita adalah manusia yang takut rugi. Dengan begini, kalau kita monitor tiap hari, setiap 1 hari, apakah kita makin panik, Rob? Betul juga, Pak. Betul. Jadi, tips kita yang kedua adalah jangan diplototin tuh portfolio. Apalagi portfolionya baris per baris kamu plototin, kamu liatin, wah ini hari ini lagi rugi, hari ini lagi untung, itu kamu bakal stres sendiri. I see. Ya. Menarik sekali Pak Peter. Terima kasih banyak Pak. Selanjutnya Pak, untuk tips yang ketiga. Nah, tips yang ketiga, ini lucunya begini nih investor. Waktu tadi masuk takut, nah begitu udah masuk, kadang-kadang kita menjadi overconfident. Nah, overconfident itu artinya apa sih? Bukannya berarti dia sok tahu, bukan itu arti kata tersebut. Misalnya, sering nggak Robi kamu dengar? Misalnya banyak investor berpikir, wah ini kapan nih? Kita bisa time the market nih, kita bisa beli di harga rendah, atau kita nanti jual di harga tinggi ya Rob? Betul Pak, sering seperti itu Pak. Nah, atau nomor 2, kayaknya nggak mungkin deh indeks ini turun, kayaknya pasti bakal naik lagi deh. Ada statement-statement seperti itu. Iya. Betul ya? Kadang saya sendiri begitu Pak. Nah, statement seperti itu sebenarnya menyatakan bahwa kita tuh overconfident. Makanya seperti yang kelihatan di chart seperti ini sering sekali terjadi ya. Seperti nomor 1, market pas lagi naik, tunggu dulu sebulan lalu kan lebih murah. Nah, begitu nomor 2, waktu udah makin naik terus, waduh, kalau nunggu lagi ketinggalan nih ya, kayaknya nggak mungkin turun deh. Kita buy. Nah, terus nomor 3, ada koreksi dikit. Wah, kayaknya nggak mungkin turun deh. Ini udah bagus nih, harganya udah murah. Kita buy lagi, kita average. Nah, totalnya begitu nomor 4, turun. Ada apa nih ya? Kok turun? Kita jual deh, cut loss. Betul. Terus nomor 5, wah kan untung tuh, lihat tuh, saya bener ya, tuh bener kan, tuh saya cut loss bener ya. Nah, terus begitu nomor 6, begitu rebound lagi naik,
Tunggu dulu dong, nanti kan harganya bisa turun lagi kayak di nomor 5. Sebetulnya kalau kita perhatikan, nomor 6 itu kita udah balik lagi ke siklus nomor 1. Betul, seperti cyclist. Kalau kita ikutin chart seperti ini, investor ini itu terlalu terbawa dengan emosi, terlalu terbawa overconfident dengan pemikirannya, akhirnya tuh terbawa dengan gejolak daripada pasar. Betul. Ini yang kita nggak mau terjadi. Nah, tips ini untuk menuju ke tips nomor 3. Bagaimana supaya ini tidak terjadi? Nah, ini saya kasih kamu ada statistik ya. Yang bar nomor putih itu adalah indeks. Bar hitam itu adalah investment kita. Dan bar yang warnanya abu-abu itu adalah seberapa banyak kita trading. Kalau dilihat anomalinya, makin banyak kita trading, bar yang nomor hitam itu makin turun. Berarti makin kita banyak kita trading, itu kita makin banyak, malahan kita kalah dengan benchmark. Berarti harusnya gimana? Ya, taktiknya, ya kita kalau memang kita udah lihat ikutin strategi dan taktik yang tadi kita udah tetapkan, betul. Kita beli secara bertahap. Apakah itu strategi kita adalah belinya taktik kita mau beli tiap minggu atau tiap 2 minggu atau tiap bulan, tapi stick to that strategi, stick to the tactic ya. Kedua, jangan punya persepsi nunggu. Jadi jangan punya persepsi oh ini akan lebih murah atau akan lebih mahal. Kalau memang strategi kita atau taktik kita menunjukkan bahwa kita harus beli saat itu atau jual, silakan kita beli dan jual saat itu secara bertahap. Ya. Jadi 3 tip itu saja yang saya kasih untuk teman-teman sekalian yang saya sharing ya untuk di bear market ini ya, semoga bisa berguna gitu. Wah, terima kasih banyak Pak Peter. 3 tips ini walaupun baru 3 tapi sangat applicable ya dengan situasi sekarang. Jadi terima kasih Pak Peter. Mungkin kalau saya boleh recap 3 tips tersebut. Yang pertama adalah kita harus punya strategi yang jelas dalam berinvestasi dan harus bisa membedakan yang mana strategi, yang mana taktik. Taktik yang baik adalah taktik yang membantu pencapaian strategi. Yang kedua, jangan terlalu berlebihan dalam mereview portfolio, terutama di lain rugi maupun untungnya. Dan yang ketiga adalah hindari perilaku sebagai trader. Pertama, kita harus beli secara bertahap, disiplin, dan jangan menunggu harga, karena kita tidak pernah bisa timing the market. Baiklah, Pak Peter, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Robi. Terima kasih semua. Sampai kita bertemu lagi di acara TATP Talks berikutnya bersama OCBC NSB Private Banking.